Walaupun ada satu atau dua yang merasa kalau Salma kurang maksimal di penampilan itu, ada juga yang bilang kalau Paul justru lebih menonjol. Jadi kemarin di konten bedah penampilan Salma yang duet sama Paul bawain lagu Ular Berbisa. Lumayan rame ya. Ada 200.000 yang nonton dan rata-rata komentar yang positif. Walaupun ada satu atau dua yang merasa kalau Salma kurang maksimal di penampilan itu, ada juga yang bilang kalau Paul justru lebih menonjol. Gua pribadi sebenarnya lebih seneng ya dengan komentar seperti ini, karena yang dikritik adalah penampilan musiknya dibandingkan orang-orang yang mengkritik Salma ataupun Paul di luar konteks mereka sebagai penyanyi ataupun musisi. Oke, di sini gue akan menjawab beberapa komentar ataupun kritikan yang ada di video tersebut, khususnya yang ditujukan ke Salma ya. Tapi jangan diartikan kalau Salma itu anti kritik. Di sini sekali lagi gue hanya menjawab komentar atau kritikan tersebut ya. Yang pertama, ada komentar yang mungkin bertanya kenapa Salma nggak ngambil harmonisasi di bagian awal. Bagian awal itu mungkin maksudnya di ref pertama ya. Jujur awalnya gue juga bertanya-tanya kenapa Salma kok ngambil bagian harmonisasi di situ, tapi kemudian terjawab ketika di part berikutnya ternyata penampilan itu ada backing vokalnya gitu. Soal kenapa Salma yang ambil bagian backing di awal atau di ref pertama, ya mungkin saja karena si backing vokalnya lupa buat ngambil, atau bisa juga Salma yang lupa. Jadi karena Salma udah ngisi, si backing vokalnya jadi diem aja gitu biar suaranya nggak terlalu rame. Dan itu sebenarnya nggak masalah dan itu hal yang sangat lazim terjadi gitu loh. Jadi karena ada backing vokal, tugas harmonisasi itu ya jadi tugasnya si backing vokal. Beda cerita kalau penampilan itu nggak ada backing vokalnya, ya gue yakin Salma pasti akan ngambil suara dua atau bagian harmonisasinya. Di komentar itu juga sedikit menyinggung penampilan duet Salma dengan Nabila yang dulu. Di lagu Melawan Restu, gue juga udah pernah bikin bedah penampilan itu dulu. Kalian bisa cek sendiri nanti di video-videoku sebelumnya. Di situ banyak part atau hampir semua part di bagian chorus itu Salma ngambil harmonisasinya. Kenapa? Ya karena di situ nggak ada backing vokalnya gitu. Jadi itu adalah hal teknis yang simple sebenarnya. Soal ada atau nggak adanya backing vokal. Dan siapa yang harus mengambil bagian harmonisasi. Jadi kalau ada backing vokal, biasanya yang ngambil bagian harmonisasi itu ya backing vokal. Tapi kalau nggak ada backing vokal, dan kalau itu penampilan duet, ya otomatis salah satu dari penyanyinya akan mengambil atau mengisi bagian harmonisasi. Seperti yang dilakukan Salma di duet bersama Nabila. Kemudian komentar yang kedua, juga pertanyaan kenapa Salma nggak ngambil falsetto di penampilan itu. Jawabannya juga simpel karena umumnya suara cowok itu lebih rendah daripada suara cewek. Jadi wajar kalau yang ngambil falsetto di situ ya Paul. Karena di penampilan itu nada-nada Salma juga semuanya medium gitu, nggak ada yang tinggi. Dan nggak ada juga nada notasi tinggi di lagu itu. Jadi kenapa dia harus ngambil falsetto? Selanjutnya soal Salma yang dibilang kurang menonjol. Ini menurut gue sebuah komentar yang salah secara konteks ya, maksudnya konteks duet gitu. Kalau dalam sebuah duet ada yang lebih menonjol, itu berarti duetnya gagal kalau menurut gue. Jadi gue bingung juga sama komentar yang ini. Gue malah menekankan betapa seimbangnya mereka di penampilan itu. Jadi nggak ada yang ingin menonjol sama sekali. Nyanyinya santai, fun, nggak ada yang sosokan pakai skill juga. Bahkan Salman nggak sketsing juga di lagu itu gitu. Padahal kalau dia mau mah bisa aja, kalau dia mau menonjol dia bisa aja nambahin sketsing di situ kan. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Salma tahu kalau itu penampilan duet, jadi dia nggak bisa merasa sendirian untuk memiliki performance itu gitu. Di video itu gue juga bilang kalau kelebihan Salma itu dia selalu bisa menyanyikan sebuah lagu, mau solo mau duet, dengan porsi yang sesuai, dengan porsi yang pas gitu. Jadi nggak berlebihan. Coba lu bayangin lagu Ular Berbisa itu dinyanyikan pakai riff and runs yang sampai keriting-keriting atau dipakein nada-nada tinggi yang teriak-teriak, malah jatuhnya jadi lebay gitu karena si lagunya sendiri nggak meminta itu gitu loh, dan nggak cocok juga dengan notasinya. Makanya lagu itu ya dinyanyikan dengan gitu aja, dengan santai aja udah enak gitu. Oke, jadi itu mungkin yang pengen gue jawab dari komentar atau kritikan lah ya di video tersebut terhadap penampilan Salma. Sekali lagi gue menjawab kritikan doang, bukan berarti dengan gue menjawab kritikan ini artinya Salma itu anti kritik, enggak. Tapi gue hanya mewakilkan karena itu video gue mewakilkan untuk menjawab komentar itu gitu. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung gue, mendukung konten-konten gue,
Boleh dengan mengirim ke donasi melalui link yang ada di profile, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.